Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini kebetulan habis antar anak dan pagi-pagi harus syuting hari ini di Kompas TV, dan rencananya mungkin sekitar Jumat nanti akan tayang ya, tayangannya sekitar jam 11 ya kalau nggak salah ya, terkait dengan masalah makan dan stres. Tapi hari ini kita nggak ngomongin itu. Saya ngomongin sesuatu yang mungkin juga banyak ditanyakan oleh teman-teman terkait bagaimana mengelola pikiran dan perasaan ini agar menjadi jauh lebih bisa adaptif, atau bisa dibilang bagaimana ya caranya supaya kita itu punya pikiran yang positif ya. Nah, ini memang penting nih teman-teman ya. Dan saya berharap mudah-mudahan teman-teman ini bisa membantu diri teman-teman dengan baik. Bagaimana ya mengelola pikiran dan perasaan itu supaya jauh lebih bisa ngebantu teman-teman supaya lebih enak gitu. Karena banyak di antara kita juga merasakan adanya kesulitan ya membantu diri kita melakukan suatu perbuatan yang positif. Hal ini disebabkan mungkin karena lingkungannya ya. Lingkungannya kurang pas, sehingga banyak di antara kita mungkin tidak terlalu bisa membantu diri kita sendiri dengan lebih baik. Tetapi ada juga di antaranya yang mungkin lebih karena faktor yang berkaitan dengan bingung nih. Sebenarnya kalau saya mau berpikir positif itu saya mau mulai dari mana? Ya, biasanya demikian. Teman-teman atau pasien juga sering bertanya, "Dok, dari mana sih awal mulanya nih saya harus mulai berpikir positif gitu ya?" Karena kelihatannya saya agak kesulitan ini. Kalau misalnya mengatakan diri saya itu harus berpikir positif, apa sih yang harus dilakukan pertama kali dulu gitu ya. Dan ini merupakan satu hal yang mungkin menjadi satu langkah penting gitu. Nah, menurut saya ya dari pengalaman klinis dan teoritis, yang paling yang paling harus awal membantu diri kita itu adalah mengenali dulu nih, mengenali sumber-sumber yang membuat kita itu berpikir negatif. Nah, ini menarik nih. Kenapa? Karena kita seringkali kesulitan mana ya yang paling pertama kali harus diperhatikan dulu gitu. Apakah dari sisi diri kita sendiri itu yang memunculkan pikiran negatif, atau dari faktor lingkungan, atau mungkin baru-baru saja dulu nggak pernah begitu. Ini banyak faktor banget nih yang membuat perbedaan. Nah, hal yang mungkin perlu diperhatikan adalah mungkin kita lihat yang besarnya dulu deh, yang paling sering membuat kita berpikir negatif. Contohnya ya, si pasien itu seringkali mengatakan, saya itu kalau misalnya berpikir negatif itu gara-gara tetangga saya sakit atau saudara saya sakit. Jadi pikiran negatifnya itu biasanya muncul karena adanya sesuatu pemicu dari luar ya. Nah, namun kan kita bertanya balik ya, kenapa teman yang sakit ataupun saudara yang sakit atau tetangga yang sakit membuat kita tuh mengalami pikiran negatif gitu. Ya tentunya ini dikarenakan karena ada persepsi. Nah, persepsi ini mungkin yang perlu diperhatikan sama teman-teman. Maksudnya apa ya? Jadi gini, ketika seseorang itu mendapatkan kabar buruk, misalnya tentang sakit jantung misalnya gitu ya, atau ada orang meninggal tiba-tiba gitu katanya ya, walaupun nggak ada tuh orang meninggal tiba-tiba sebenarnya ya, kecuali kecelakaan. Orang itu akan berpikir, mengapa ya bisa timbul seperti ada kekhawatiran di dalam diri kita sendiri akibat adanya berita tersebut. Ini disebabkan karena terlalu banyaknya sumber informasi yang kita punya terkait dengan penyakit misalnya. Jadi dokter juga sebenarnya kan sumber informasinya banyak ya. Dokter itu punya banyak informasi mengenai penyakit, tentunya karena dia jadi dokter, dia harus mendiagnosis yang benar, yang tepat. Namun dokter itu kan belajar bagaimana membedakan mana yang sakit beneran, mana yang bukan, bagaimana perjalanan penyakit, apa saja organ yang terlibat gitu ya. Jadi dia udah tahu tuh secara mendalam gitu. Tidak hanya sepotong-sepotong dari sumber informasi di YouTube atau di
blog atau yang baca-baca. Karena begini ya teman-teman, saya paham bahwa banyak di antara teman-teman itu sekarang mulai membaca jurnal kedokteran. Ya, ini luar biasa nih ya. Ya sebenarnya boleh-boleh aja sih, nggak apa-apa gitu. Tetapi bagaimanapun suatu informasi yang tidak sesuai dengan kompetensi kita, itu kadang-kadang kita maknai berbeda gitu ya. Jadi kita kadang-kadang mau mengambil mana yang sesuai dengan kemampuan kita menyerap aja, dan kemampuan kita menyerap ya cuma segitu gitu. Jadi akhirnya membuat orang merasa bahwa iya nih pasti kalau sakit jantung ini akibat dari misalnya tingginya kolesterol, udah pasti gitu. Jadi kalau ketika kolesterolnya tinggi, dia langsung ketakutan tanpa berpikir bahwa sesuatu itu bisa di fix atau bisa di benerin gitu. Kita tahu bahwa masalah jantung itu merupakan masalah yang cukup besar dan menghabiskan dana BPJS JKN di Indonesia itu paling besar dibandingkan penyakit lain. Tapi sebenarnya penyakit jantung ini adalah penyakit yang paling bisa dicegah, paling bisa diobatin dengan teknologi-teknologi saat ini. Ya, ada pasang ring lah, ada bypass lah, ada obat, ya kan banyak banget modalitas terapinya. Dan keberhasilannya itu bagus, memperpanjang usianya tuh bagus banget. Jadi kalau saya pikir ketika kita mendapatkan informasi tetangga kita sakit jantung dan kemudian kita jadi ketakutan, itu sebenarnya wajar aja. Karena mungkin kita terlalu banyak informasi yang terlalu masuk gitu ke dalam otak kita. Dan kita lupa gitu bahwa ternyata informasi itu nggak sepenuhnya tepat gitu ya, diolah oleh tubuh kita ya, karena kita kan bukan dokter gitu ya, kebanyakan dari teman-teman, bahkan dokter sekalipun ada yang nggak paham gitu, nggak paham banget, jadi ya, akhirnya banyak masalah juga, pikiran-pikiran kemana-mana gitu. Lalu apa yang mesti kita lakukan dok kalau gitu ya? Saya sih selalu berpikir gini, untuk langkah awal pertama, kalau misalnya memang sumbernya adalah berpikir negatifnya terkait dengan penyakit, maka jauhilah sumber-sumber negatif dari sumber informasi negatif itu ya, dari mana tuh, dari YouTube, blog dan segala macamnya. Jadi kalau bisa Anda nggak usah terlalu banyak mendapatkan informasi seperti itu. Tanyakanlah pada dokter dan percayalah gitu ya. Karena kadang-kadang ya saya memahami sih banyak di antara teman-teman Bapak Ibu sekalian yang mungkin ketika mendapatkan akses ke pelayanan kesehatan dokternya kurang dipercaya gitu ya, sampai ada beberapa yang mencoba mencari second opinion, third opinion ke luar negeri gitu ya. Ya itu sih nggak apa-apa, itu hak teman-teman ya. Tapi menurut saya yang paling penting adalah boleh kita mencoba mencari yang ahlinya. Ya di dalam perhatian saya terhadap praktek saya sehari-hari gitu, ketika saya berhadapan dengan banyak kasus pasien-pasien gangguan kejiwaan, itu banyak juga yang sudah berobat ke dokter-dokter lain ya. Mereka sebenarnya sudah beberapa kali berobat tapi kemudian tidak mendapatkan penjelasan yang jelas gitu. Jadi mereka mau tanya gitu, padahal sebenarnya ya mungkin karena keterbatasan waktu gitu ya, kadang-kadang ada beberapa yang terburu-buru gitu ya. Ya tapi saya kalau lihat 20 menit saya memeriksa pasien, diagnosis klinis itu sebenarnya sudah harus bisa keluar sih. Artinya sudah tahu nih arahnya kemana. Mungkin pasien sekarang itu kadang-kadang penasaran, saya diagnosisnya apa sih gitu, padahal kan belum tentu langsung bisa diagnosis langsung kayak gitu ya. Itu sih yang mungkin perlu diperhatikan. Dan utamanya buat kita, banyak kasus kita mesti melihat problematika dalam kehidupan kita ini memang memerlukan suatu adjustment ya, ataupun adaptasi. Ini penting banget ya, karena nggak semua orang tuh bisa cepat beradaptasi ya teman-teman ya. Dan itu sesuatu hal yang memang sangat mungkin gitu, bisa dilakukan oleh semua orang. Belajar beradaptasi itu bisa. Nah, kembali ke bagaimana membantu pikiran positif itu, salah satu tadi beradaptasi. Ya belajar beradaptasi selalu dengan lingkungan, dengan hal-hal yang bisa bikin kita nggak nyaman di dalam kehidupan kita. Kemampuan kita mengelola pikiran itu juga salah satu yang penting gitu. Dan kenali hal-hal yang bisa memicu, kemudian ungkapkan ke dalam diri kita bahwa ada sesuatu yang mungkin kita bisa lakukan untuk itu. Jadi bukan menyerah pada nasib gitu ya, tapi ada something yang bisa kita lakukan nih sebelum kita mencoba
hal tersebut, kita juga belajar kan pastinya. Nah, yang sering kali menjadi penghambat adalah teman-teman udah nggak mau duluan gitu. Jadi awal udah, alah, apaan sih, nggak usah lah, saya nggak usah belajar kayak gitu. Orang saya itu begini, harus terima apa adanya gitu. Saya ini memang dari dulu begitu. Nggak ya teman-teman. Saya memahami bahwa semakin usia kita bertambah, mungkin sekitaran usia 60-an, itu agak susah memang berubah ya. Tapi kalau di bawah usia 40-an masih memungkinkan sekali. Saya memberikan keputusan yang besar dalam kehidupan saya itu di usia 38-37 waktu itu ya. Saya ingin fokus pada apa yang saya lakukan saat ini, yaitu praktek membantu teman-teman dokter umum, dokter spesialis lain dengan workshop psikosomatik, dan akhirnya tidak melanjutkan jenjang karir sebagai dosen gitu ya. Artinya sebagai pengajar saja, tapi saya tidak memenuhi tridharma perguruan tinggi gitu ya, di dalam kampus gitu ya, karena memang kesulitan waktu untuk membagi waktu, dan itu saya sadari gitu ya. Jadi keputusan itu kita sadari. Nah, kalau teman-teman bisa sadar terhadap apa yang teman-teman lakukan dan teman-teman pikirkan, kemudian mencoba mengajak otak rasional kita atau di frontal lobe kita ini lebih keras, lebih kuat lagi, maka kemungkinan untuk berpikir negatif itu agak sulit, karena semuanya ada rasionalisasinya. Iya, betul, ada sesuatu yang kita nggak bisa prediksikan. Nah, inilah mungkin yang sebagian orang akhirnya membuat masalah. Banyak di antara kita tuh merasakan bahwa, dok, di dalam kehidupan saya ini banyak hal-hal yang tidak bisa saya prediksikan. Saya banyak kejutan-kejutan, dok, dalam hidup saya. Sesuatu yang tiba-tiba. Nah, kalau gitu gimana prinsipnya? Cara berpikir positif untuk hal-hal yang mengejutkan tadi. Nggak cara lain selain ikhlas kan? Ikhlas menerima bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita itu adalah atas seizin Tuhan Yang Maha Esa. Kalau Anda percaya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Kalau Anda nggak percaya, ya saya percaya dengan hukum karma gitu misalnya, dok. Ya udah, kita percaya bahwa segala sesuatu adalah hasil dari perbuatan kita, baik di kehidupan saat ini maupun kehidupan sebelumnya. Nggak percaya juga, ya udah, itu hukum alam, namanya hukum sebab akibat yang saling bergantungan. Kalau Anda menanam, apa yang Anda akan tuai nantinya adalah yang Anda tanam itu. Nggak bisa bohong, ya. Jadi Anda mau ngomong apapun itu nggak bisa bohong. Dari sisi apapun akan terkejar lah sesuatu itu. Sehingga ketika sesuatu hal yang buruk terjadi pada diri kita, kita nggak bisa lain mengatakan, ya udah, ini adalah bagian dari proses yang saya harus terima. Saya harus ikhlas ya menerima ini. Nah, itu bagian dari proses yang mana kita anggap sebagai tanda-tanda keikhlasan kita. Tapi kita juga nggak pasrah 100% seperti itu kan. Kita berupaya untuk beradaptasi lagi tadi. Jadi balik lagi tuh beradaptasi. Balik lagi untuk menerima dengan penuh keikhlasan dan sabar menjalaninya. Lalu otak kita ini, daerah frontal lobe kita ini akan berupaya dengan segala macam informasi yang kita pernah terima untuk beradaptasi dengan kehidupan yang kesulitan. Maka kita bisa membantu otak kita menjadi jauh lebih baik. Something that we can learn, sesuatu yang bisa kita pelajari, ya, bukan cuman sesuatu yang udah saya nggak mau belajar lagi keadaan. Ya janganlah teman-teman ya, ya sayang sekali gitu ya. Pada dasarnya kita itu punya kemampuan kok. Memang di usia tadi yang di atas 60-an udah pasti susah lah ya, belajar udah hal baru yang kita pakai sudah bertahun-tahun sebelumnya, terus kemudian sekarang kita harus belajar yang baru lagi, itu memang sulit. Tapi setidaknya buat teman-teman, saya harus kasih tahu bahwa kalau kita belajar dari awalnya bahwa kita mampu mengatasi kondisi ini, maka mudah-mudahan akan jadi jauh lebih baik buat teman-teman semuanya. Dan cara berpikir positif ini nggak cuma bisa sekali datang beres. Kemudian juga beberapa teman juga mengatakan, apakah ada obat? Nggak ada obat yang bisa membantu Anda berpikir positif. Yang bisa membantu adalah bagaimana menyeimbangkan sistem saraf pusat. Makanya kalau udah sampai masalahnya jadi gangguan jiwa, atau dalam hal ini ada depresi, cemas, bipolar, schizophrenia, kita memberikan obat dulu untuk menyeimbangkan dulu. Kalau udah seimbang, ya Anda harus berusaha tuh untuk membantu diri Anda sendiri. Jadi basicnya itu menyeimbangkan, kemudian biar bisa berusaha, menyeimbangkan, kemudian bisa berusaha gitu. Jadi bukan cuman
makan obat terus tahu tiba-tiba pikiran muncul gitu. Itu kalau ada yang bilang begitu, dok, ada tiba-tiba lo dok pikiran muncul. Iya, karena keseimbangan otaknya itu terjadi gitu, sehingga orang itu bisa akhirnya lebih nyaman, bisa lebih enak kondisinya. Inilah mungkin sesuatu yang perlu dipahami oleh teman-teman. Coba ulangi lagi video ini kalau misalnya teman-teman mulai ragu gimana caranya ya. Nah, tadi kenali, kemudian belajar informasi baru dan yang tentunya lebih baik. Hal-hal yang nggak penting ya, nggak sesuai dengan kebutuhan kita, nggak usah dibaca banyak-banyak, atau bahkan nggak usah dibaca sama sekali, karena itu menyebabkan kita berpikir negatif. Otak kita itu, ingat ya, lebih gampang berpikir negatif daripada positif. Adalah sesuatu hal yang wajar itu di dalam kehidupan kita. Oke ya, mudah-mudahan nih teman-teman bisa memahami ya apa yang saya bicarakan pada kesempatan kali ini. Belakangan saya memang akan membuat video-video panjang supaya teman-teman lebih bisa mengerti lebih dalam lagi, kita bisa ngobrol lebih lama lagi ya. Thank you semua atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita semua berbahagia, semua makhluk berbahagia. Jangan lupa salam ikhlas, sabar dan sadar. Salam sehat jiwa. Bye bye teman-teman.